Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya kita bisa melihat masalah Ramadan ini dari sudut rutinitas kehidupan manusia, dan tentunya sisi yang paling penting hikmah daripada bulan Ramadan itu. Beberapa pemikir memang memberikan sorotan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah. Hendaknya bisa menggambarkan perilaku manusia pada bulan itu, mampu menegakkan perilaku-perilaku kerahmatan, keberkatan dalam dinamika kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, karena ada kecenderungannya seakan-akan kita itu mau berbuat baik hanya di Ramadan. Padahal seyogianya star Ramadan itu merupakan star pemantapan untuk pada bulan-bulan selanjutnya mampu kita lebih tingkatkan, sehingga berkah dan rahmat Allah itu kita akan dapatkan. Inilah yang sebenarnya senantiasa kita mengalami kesulitan, dan mungkin secara khusus kepolisian juga di satu sisi juga akan mengalami kesulitan, karena kita tidak membangun suatu sinergitas tatanan kehidupan bangsa kita yang memang beranjak dari indikator-indikator keberkatan dan kerahmatan itu. Padahal dari pendekatan filosofis, bangsa kita kan sebenarnya falsafah hidupnya itu kan terlontar pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, atas berkat, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan kita ini ada, dan kemerdekaan kita ini harus diisi dengan kesadaran kerahmatan dan keberkatan itu. Sebenarnya punya relevansi dengan bulan Ramadan. Malah tidak ada perbedaan pandangan bahwa sebenarnya kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 yang dicapai itu bertepatan dengan Ramadan juga. Jadi memang ada rahmat berkat Allah. Cuma yang menjadi masalah, kenapa kehidupan bangsa kita cenderung sisi-sisi tertentu mengalami kemunduran. Kita justru makin jauh dari indikator kerahmatan dan keberkatan ini. Misalnya saja kita melihat dari segi keamanan, alhamdulillah menurut Pak Kapolda tadi ada penurunan. Tapi sejauh mana itu bisa dipertahankan penurunan itu? Karena itu kan semacam tren penurunan yang diharapkan makin menurun. Tetapi saya yakin kita bisa mengevaluasi dalam dekade tertentu, mungkin naik lagi nanti, fluktuatif. Sama dengan perilaku ekonomi kita. Ekonomi kita pendapatan naik masyarakat, tiba-tiba turun lagi. Sama dengan gerakan inflasi, harga naik, turun naik, turun naik. Nah, inilah sebenarnya kita harapkan dengan gerak Ramadan ini, bagaimana dinamika sistem kita itu mampu terbangun sinergitas. Jadi keberkatan dan kerahmatan sedapat mungkin bukan hanya merupakan kesibukan kepolisian, bukan hanya kesibukan para dai, kesibukan misalnya anak-anak sekolah untuk memantapkan ibadah. Bagaimana juga pihak perbankan misalnya. Apa konsep-konsep program kerahmatan dan keberkatan yang mampu dia keluarkan? Perbankan. Disitulah kesempatan. Misalnya departemen-departemen lain. Apa? Inilah yang sebenarnya harus seyogianya kita pahami. Karena porsi besar bangsa kita ini umat Islam yang bagaimanapun juga perlu mewarnai kehidupan kerahmatan dan keberkatan itu, sehingga umat-umat di luar Islam juga merasai nikmatnya itu. Saya tidak selalu mengada-ada bahwa kita ambil contoh Malaysia misalnya. Karena kesadaran sinergitas, konsep indikator kerahmatan dan keberkatan itu, semua agama merasa senang. Dan ini yang harusnya kita umat Islam ini yang patut kita bersyukur. Misalnya Pak Kapolda Muslim ya, di daerah kita Gubernur Muslim, bahkan mungkin hampir semua direktur bank Muslim. Bagaimana mereka dalam Ramadan ini mencoba memformulasikan konsep-konsep sinergitas, indikator kerahmatan dan keberkatan itu ada. Karena susah kita mau memperbaiki misalnya aspek akhlak, memperbaiki aspek indikator kejahatan, kriminalitas. Masalah ekonominya lemah. Jadi bagaimana ada modal-modal murah di bulan Ramadan ini? Bagaimana ada interaktif ekonomi yang bersinergi juga dengan gerakan-gerakan yang efisien, murah, sehingga semua departemen bisa bersinergi.